Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tamlika Azam, NIM 171036166 dari program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Saya sendiri tergabung di dalam kelompok 6, di mana kelompok tersebut membahas mengenai perbedaan nasional dalam ekonomi politik. Nah, di sini saya akan membahas beberapa bagian dari materi tersebut dan berikut penjelasannya. Politik ekonomi mempengaruhi kemajuan ekonomi. Ada 4 poin. Poin pertama, inovasi dan kewirausahaan adalah mesin pertumbuhan ekonomi berjangka panjang. Poin berikutnya, inovasi dan kewirausahaan membutuhkan pasar ekonomi dan hak milik yang kuat. Berikutnya, rejim demokrasi mungkin lebih kondusif untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang daripada kediktatoran, bahkan jauh lebih baik. Dan poin yang terakhir, pertumbuhan ekonomi selanjutnya mengarah ke pembentukan rejim demokratis. Lalu di bawahnya ada geografi dan pendidikan mempengaruhi pembangunan ekonomi. Terdapat 2 poin. Yang pertama, negara dengan geografi yang menguntungkan adalah lebih mungkin untuk terlibat dalam perdagangan, maka negara harus lebih terbuka pada sistem ekonomi berbasis pasar dan pertumbuhan ekonomi yang mereka promosikan. Poin berikutnya, negara yang berinvestasi dalam pendidikan memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi karena angkatan kerja lebih produktif. Lalu selanjutnya, perubahan politik ekonomi. Sejak akhir 1980-an telah muncul 2 tren. Dari 2 tren tersebut, di antaranya yang pertama, revolusi demokrasi, yaitu pada akhir 1980-an dan awal 1990-an. Poin pertamanya, banyak rejim totaliter gagal mencapai kemajuan ekonomi sebagian besar populasi mereka. Lalu poin berikutnya, teknologi informasi dan komunikasi baru telah rusak menurunkan kemampuan negara untuk mengontrol akses tanpa sensor informasi lewatnya. Dan poin yang terakhir, kemajuan ekonomi selama 25 tahun terakhir telah menyebabkan semakin banyak pengusaha kelas menengah dan pekerja makmur yang telah mendorong reformasi demokrasi. Dan yang kedua, perpindahan dari sistem ekonomi terpusat dan ekonomi campuran, yang dimana hanya memiliki 1 poin, yaitu lebih banyak negara telah beralih ke model berbasis pasar. Selanjutnya, ada indeks kebebasan berpolitik pada tahun 2020. Norwegia menjadi negara dengan indeks kebebasan tertinggi selama 3 tahun berturut-turut. Berikutnya, ada indeks kebebasan perekonomian negara-negara. Jika diurutkan, Hong Kong menjadi negara dengan kebebasan perekonomian tertinggi, diikuti oleh Singapura, Australia, Selandia Baru, dan Swiss di posisi kelima. Lalu bagaimana dengan negara Indonesia? Indonesia sendiri berada di urutan ke-108 pada indeks kebebasan perekonomian negara-negara. Itu tadi pembahasan yang telah saya sampaikan beberapa ya itu tadi dari penjelasan yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.